Shalom, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana hari ini kita berada di hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Kasih sayang Tuhan tentu selalu nyata bagi kita, dan kita bersyukur untuk semua itu. Marilah mempersiapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau selalu menyertai dan menuntun kehidupan kami. Kami berbahagia memahami bahwa Tuhan menyertai kami selalu. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar firman yang kami baca dan renungkan akan mengambil bagian dalam hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami untuk terus memelihara firman-Mu dan memberlakukan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada kesempatan ini yaitu kita akan membaca dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-13 pada ayatnya yang pertama sampai 14. Judul pembacaan kita, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya lah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka lari rakyat bersembunyi di gua, peluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya,
Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Demikian seluruh pembacaan kita saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita ketika tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Ya ketang sabara ki untayan atun napuang. Sahabat-sahabat Kristus, dalam terminologi Yunani, waktu dikenal sebagai kronos dan kairos. Pada umumnya, kronos berarti waktu berjalan seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, hingga tahun ke tahun. Sedangkan kairos diartikan urutan-urutan peristiwa atau kejadian penting dalam rentangan kronos. Waktu terus berjalan maju, tidak mundur dengan dua kenyataan gagal atau berhasil. Sahabat-sahabat Kristus, dalam kitab 1 Samuel pasal 13, kairos dan kronos juga sedang berlaku dan dijalani oleh Saul sebagai seorang raja memerintah atas Israel. Saul sedang menjalani masa pemerintahannya dengan beberapa peristiwa yang sudah sedang dan akan terjadi. Tahun kedua masa pemerintahannya, ia menerima kenyataan pahit dari Tuhan. Ia ditolak karena tidak setia pada tugas utamanya sebagai seorang raja dan ketidaksetiaannya kepada firman dan ketetapan Tuhan. Ia mengambil keuntungan dalam bentuk mencari popularitas ketika Yonatan memukul kala orang Filistin yang ada di Geba. Kesalahan fatal yang kedua yang dilakukan oleh Saul adalah tidak sabar menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Samuel untuk datang ke Gilgal. Kemudian ia buru-buru mengambil alih seorang imam atau Samuel dalam hal ini, yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan saudara, akibat ketidaksabaran Saul, maka ia kehilangan pengokohan atas kerajaannya. Sahabat-sahabat Kristus, kita sering gelisah dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tidak sabar sedikit waktu untuk menunggu waktu dan apa yang Tuhan akan buat. Sahabat Kristus, hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan keadaan di mana kita memegahkan diri. Hargai karya orang lain. Jangan saudara-saudara ambil alih penghormatan atas dirinya. Sahabat Kristus, sabarlah menjalani waktu Tuhan. Demikian juga sabarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menantikan apa yang akan berbuat bagi kita. Apa yang akan Tuhan perbuat untuk kita. Saul tentu menjadi peringatan bagi kita. Tuhan tolak karena ketidaksabarannya menantikan apa yang harus terjadi. Ternyata ini ditolak oleh Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama sahabat-sahabat Kristus untuk selalu menjaga diri, sabar menanti waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang baik, waktu yang diberikan untuk kita. Di dalamnya Dia akan berkarya untuk memperlihatkan cinta kasih-Nya bagi kita. Sekali lagi, dibutuhkan kesabaran untuk menyaksikan waktu yang Tuhan berikan, yang di dalamnya Dia berkarya dengan cara yang hebat untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar firman ini mengambil bagian dalam kehidupan kami selalu. Kami senantiasa percaya dalam tuntunan Roh Kudus, kami akan mewujudkan firman-Mu ini. Engkau memberkati kami semua dalam kehidupan kami, memberkati usaha kami, anak-anak kami, keluarga kami, harapan dalam segala kerinduan kami untuk kami kerjakan. Biarlah Tuhan terus menyatakan kasih-Mu agar kami kuat dan teguh menjalani kehidupan ini. Memberkati semua sidang jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Bimbing kehidupan mereka masing-masing. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan.
Jika ada yang penuh dengan pergumulan yang berat, Tuhan hadir topang mereka. Karena Engkau mengatakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan, akan mendapatkan kelegaan karena Tuhan bersama dengan kami melewati pergumulan yang ada. Engkau mengasihi yang bersukacita dan Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Engkau mengasihi jemaat-Mu dengan segala kehidupan yang ada, biar kami tetap sehati, sepemahaman untuk saling mengasihi. Engkau memberkati pelayan-Mu, majelis, pengurus OIG, pakai kami semua untuk melayani dengan setia. Engkau mengasihi dan menuntun kami dalam berbagai kehidupan kami. Bahkan pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat untuk terus memerintah dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, sayangi kami semua karena kami mau berserah kepadamu. Di dalam tangan kasih-Mu lah kami peroleh ketenangan. Dan waktu-Mu adalah waktu yang terindah yang Engkau akan berikan bagi kami. Biar kami belajar melihat waktu yang terbaik yang Tuhan berikan. Ini doa kami, ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sehat, tetaplah teguh dan semangat menjalani hidup ini. Tuhan memberkati.